udah masuk ke dalam sini ya. Nih lihat kucing dilempar batu nih sama ini nih. Nih biar gue viralin nih, gue taruh status nih. Dari kejauhan saya ngeliat bapak-bapak gitu usia 40-an, dia lagi udah standby megang konblok ya, batu ukuran besar. Itu sama batu ini. Ya Allah, tega banget, astagfirullahaladzim. Kepalanya pecah. Kepala astagfirullahaladzim. Dia mengakui bahwa yang bersangkutan atau terduga pelaku ini melempar kucing tersebut dengan menggunakan batu. Jadi laporan yang masuk terkait animal abuse kepada kami itu mencapai 10-20 laporan serius tiap bulannya. Baru-baru ini di Jakarta Timur, seorang pemilik kucing lapor polisi lantaran kucing miliknya mati diduga akibat dilempar batu beton. Kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Mengapa para pelaku tega menyiksa dan membunuh kucing? Apakah mereka bisa dijerat pidana? Target kali ini membahasnya untuk Anda. Orangnya udah masuk ke dalam sini ya. Nih lihat kucing dilempar batu nih sama ini nih. Nih biar gue viralin nih. Inilah seekor kucing yang tergeletak tak bernyawa akibat dilempar batu oleh seorang warga di Matraman, Jakarta Timur. Video ini sempat viral awal November lalu. Itu sama batu ini. Ya Allah, tega banget, astagfirullahaladzim. Masih hidup ya? Mati. Ya Allah, tega banget, astagfirullahaladzim. Beberapa waktu lalu, tim target menemui Intan Mutia, sang perekam video. Peristiwa tersebut terjadi pada sore hari saat Intan dan suami sedang mengendarai sepeda motor. Ia melihat gerak-gerik mencurigakan terduga pelaku sebelum melakukan pelemparan. Dari kejauhan saya ngeliat bapak-bapak gitu usia 40-an, dia lagi udah standby megang konblok ya, batu ukuran besar. Saya belum tahu kalau di bawah itu ada kucing karena ketutupan sama pot. Ya nggak lama si bapak ini langsung dibanding ini batu. Satu kucing itu lari, yang hitam putih itu lari, nggak kena. Dan setelahnya saya panggil itu bapak, Pak, ini gimana tanggung jawabnya? Ini kucing kenapa diperlakukan seperti ini gitu? Tapi itu bapak nggak merespon. Dia sempat melihat ke saya, cuman dia langsung masuk ke dalam rumah. Hah? Kepalanya pecah. Astagfirullahaladzim. Intan lantas membawa kucing malang tersebut untuk menguburkannya. Namun ia terkejut, ternyata kucing tersebut mirip dengan salah satu kucing peliharaannya yang hilang. Sejak 2021 lalu, Intan memelihara kucing ras lokal. Ia memberinya nama Poppy. Tapi sudah 2 bulan, kucing berwarna belang kuning putih tersebut meninggalkan rumahnya di Jalan Kayu Manis, Matraman. Sebelum saya kubur kan saya lihat dulu ya, ini kucing kayak mirip ya gitu ya, mirip. Suami saya bilang, tapi ini kali ya Bun, ini Poppy kali katanya kan. Masa sih bukan gitu kan. Tapi kita lihat dari ciri-cirinya kayaknya iya. Kayaknya memang Poppy gitu kan. Kita ngelihat dari lukanya, dari belangnya memang sama, dari mulutnya aja bekas ada luka. Kalau pemilik kucing itu tahu dong, maksudnya muka kucingnya itu, aura kucing kan memang muka kucing kan sama ya, ada hidung, ada mata, tapi kan mimik mukanya beda-beda ya. Saya tahu dari situ aja. Perempuan yang memelihara 10 ekor kucing ini pun melaporkan kasus ini ke polisi. Saya memutuskan melaporkan ke polisi karena saya pikir dia nggak mau bertanggung jawab ya, nggak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena dengan cara itu pelaku bisa jerah. Kalau dengan saya tidak melapor mungkin ini bakal bisa terulang lagi. Kan kita nggak tahu ini dia melakukan ini yang keberapa kalinya.
atau kesekian kalinya, atau yang pertama kali atau kesekian kalinya, kita kan nggak tahu. Penyelidikan dugaan pembunuhan kucing milik Intan masih berlangsung. Menurut polisi, DS, terduga pelaku, telah mengakui perbuatannya. Sementara kami masih proses penyidikan karena dari komunitas kucing itu masih koordinasi. Kami juga masih menunggu hasil visum terhadap kucing tersebut. Kami sangkakan dengan pasal 302 ayat 2 penganiayaan terhadap hewan. Ya, ancaman hukumannya kurungan 9 bulan. Tim target mencoba mewawancari terduga pelaku DS. Sempat bersedia, DS belakangan tak bisa kami hubungi dan tak pernah lagi membalas pesan kami. Intan kini menyerahkan proses hukum perkara Poppy kepada polisi. Ia berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Harapan saya ingin jadi hukum sesuai aturan ya, sesuai aturan. Jadi biar pelaku punya efek jerah. Kita bisa maafin pelaku bisa, cuman kan kalau misalnya di luaran sana, kalau kita asal ya udah kita maafin, itu kan nggak membuat efek jerah sama mereka. Mungkin kalau misalnya dihukum dengan sesuai hukum, sesuai hukuman yang ada, mungkin bisa jerah, bisa kapok. Kasus penganiayaan kucing terjadi di sejumlah daerah. Pertengahan Agustus lalu, NA, seorang perwira tinggi militer, diduga membunuh kucing dengan menggunakan senapan angin. NA menembaki beberapa kucing yang berkeliaran di kompleks sekolah staf dan komando TNI Bandung. Karena perbuatannya, NA dimutasi dari jabatannya. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, komunitas pecinta kucing setempat melaporkan dugaan pembunuhan dan mutilasi puluhan kucing yang ditemukan di 2 lokasi berbeda awal Oktober lalu. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut. Beberapa kasus pembunuhan kucing berujung di meja hijau. Di antaranya, kasus pembunuhan kucing bernama Tayo di Medan, Sumatera Utara awal 2021 lalu. Pelaku yang menjagal Tayo untuk diperdagangkan divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Awal Januari, pelaku pembunuhan kucing di Tulung Agung, Jawa Timur divonis 3 bulan penjara. Pelaku terbukti mencekoki kucing dengan ciu, sejenis minuman beralkohol. Penyiksaan terhadap kucing kerap terjadi. Kenapa ada yang tega melakukannya? Jadi laporan yang masuk terkait animal abuse kepada kami itu mencapai 10-20 laporan serius tiap bulannya. Kasus penyiksaan hewan di Indonesia banyak terjadi. Asia for Animal Coalition mencatat pada 2021, Indonesia menjadi negara paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Animal Defender Indonesia, organisasi pencinta hewan yang bermarkas di Bogor, mencatat dalam 5 tahun terakhir, 10 hingga 20 kasus penyiksaan hewan terjadi tiap bulan. Anjing dan kucing paling sering menjadi korban. Dari semua kasus penyiksaan hewan, hanya 4 yang dibawa ke meja hijau. Kalau kita refleksi selama 5 tahun ke belakang, apakah berkurang setelah penegakan hukum ini? Kita sudah ada 4 kasus yang inkrah di pengadilan, yang sudah berketetapan hukum. Apakah ini membuat jerah? Tidak. Ternyata masih banyak, malah meningkat. Organisasi yang berdiri sejak 2011 ini kerap mengadvokasi kasus penganiayaan hewan di berbagai daerah. Dari berbagai kasus yang mereka tangani, kebanyakan motif pelakunya tidak suka terhadap anjing maupun kucing. Kami hadir untuk membantu advokasi, kami memberikan pendampingan hukum, lalu kami juga bekerja sama dengan kepolisian. Jika ada yang bisa dibantu, misalnya dalam hal forensik atau pembuktian fisiologis, kami siap menghadirkan ahli-ahlinya, dan kerjasama ini terus berlanjut gitu ya. Ketika nanti dibutuhkan, kami siap, tidak hanya pada kasus itu. Terkait motif ini, kami melihat bahwa banyak lebih didominasi karena ketidaksukaan, preferensi pribadi ya. Tidak suka terhadap anjing A, tidak suka terhadap si kucing B gitu ya.
Salah satu kasus yang pernah mereka dampingi adalah pembunuhan kucing di Tulung Agung pada 2019 silam. Saat itu, video seekor kucing dicekoki minuman keras ciu beredar di media sosial. Bayu Gilang, pecinta kucing asal Tulung Agung, spontan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kucing ini sebenarnya milik pelanggan saya. Saya kan buka salon kucing, jadi milik pelanggan saya itu jenis jantan, jenis Persia medium. Dan itu ownernya secara tidak tahu kucingnya itu dicekokin ciu, nggak tahu. Yang pemilik kucing itu pasrah, kalau memang dilaporkan ini ya nggak apa-apa karena memang keterlaluan lah membikinkan konten seperti itu. Jadi hasil otopsinya pada waktu itu tuh benar ada kandungan alkohol di dalam perut kucingnya itu ada. Jadi Animal Defender Indonesia membantu kami yang di Tulung Agung ini dengan memberikan advokat. Setahun lebih sejak kasus ini dilaporkan ke polisi, pada awal Februari 2022, pelaku yang merupakan teman si pemilik kucing akhirnya dijatuhi vonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tulung Agung. Bagi kami cat lover ini sudah memberikan suatu kepuasan tersendiri gitu loh. Setidaknya bisa bikin pelajaran bahwa janganlah sekali-sekali menyiksa hewan. Banyak kasus penyiksaan terhadap binatang yang dilaporkan, namun sedikit yang bisa diproses hukum. Salah satu sebabnya ketidakseriusan pelapor atau pemilik hewan saat membawa kasusnya ke polisi. Laporan-laporan penganiayaan hewan kami akan menyikapi serius. Catatan bahwa anggota masyarakat yang melihat harus proaktif, jangan sebut nama saya ya. Tapi saya nggak mau bersaksi. Lah gimana nanti kita ketika maju ke kepolisian butuh saksi nggak bisa. Sedangkan kita tidak di lokasi, kita cuma dilaporkan saja. Nah nanti kasusnya gugur. Jangan sampai berani lapor tapi nggak mau ikut andil. Artinya, ayo siap bersaksi. Jangan takut. Psikolog Zarina Akbar menilai perilaku keji terhadap hewan muncul lantaran pelaku merasa tidak berdaya dalam satu hal. Ini mendorong pelaku menunjukkan kekuatannya pada makhluk yang lebih lemah, yakni hewan. Mereka merasa bahwa ada perasaan ketidakberdayaan dalam diri mereka yang ingin mereka lihat ketidakberdayaan itu kepada hewan yang mereka siksa. Jadi ada tendensi superioritas yang ingin mereka munculkan. Mereka merasa lebih kuat dan melampiaskan ketidakberdayaan itu dengan cara melakukan penyiksaan terhadap hewan. Penyebab lainnya, pelaku mengalami gangguan psikologis. Biasa disebut zoosadisme. Meski demikian, perlu kajian mendalam untuk memastikannya. Memang ada satu istilah psikologis yang disebut dengan zoosadisme gitu ya. Memang ini bentuk kelainan ya Pak, bentuk kelainan atau gangguan dan dia merasa menikmati dan dia tidak merasa bersalah akan hal itu. Jadi memang kekejaman penyiksaan terhadap hewan ini akan berdampak terhadap future behavior-nya terhadap manusia gitu Pak, ke depannya. Jadi bukan hanya pada hewan, tapi representasi kepada future behavior di masa depannya dengan manusia. Kucing merupakan salah satu hewan domestik yang banyak dijadikan peliharaan manusia. Namun, populasi kucing yang semakin banyak dapat menimbulkan konflik dengan manusia yang berujung pada kasus penyiksaan hewan. Yang kadang-kadang kan yang dikeluhkan jumlah mereka terlalu banyak juga kan. Kucing itu sekali punya anak kan bisa 6, 4. Kalau jumlahnya banyak dan sampai mengganggu berarti populasi menjadi permasalahan ya. Beberapa kebiasaan kucing kerap dianggap sebagai gangguan bagi sebagian orang. Belakangan ini yang konflik itu terjadi karena kucing dirasakan mulai mengganggu dan apalagi kalau jantan itu kan selalu spreading ya, kita sebutnya spreading itu kayak pipis kecil-kecil sedikit-sedikit di mana-mana sehingga itu juga menimbulkan bau yang tidak nyaman gitu kan ya. Jadi itu yang kadang-kadang bikin manusia tidak nyaman. Adanya polusi ya, polusi kotorannya mungkin, kemudian juga polusi suara kalau misalnya mereka sedang musim reproduksi atau musim kawin itu kan kadang-kadang itu banyak akan terjadi berantem gitu ya, berantem terus suaranya sampai kenceng gitu dan itu bagi sebagian orang itu cukup mengganggu. Tidak suka terhadap hewan,
tak bisa dijadikan alasan untuk menyakitinya. Anda bisa berurusan dengan hukum. Akan lebih baik lagi jika kucing-kucing tidak bertuan ini ada yang menampung, jadi seperti shelter. Kalau tindakannya sih saya anggap itu biadab lah. Gak manusiawi, kalaupun setidaknya tidak bisa merawat, janganlah menyiksa. Kan kita harus menghargai semua yang ada di muka bumi ini. Hanya segelintir orang yang memiliki kepedulian terhadap kucing jalanan alias tak bertuan. Rumah Singgah Claw salah satunya. Komunitas pecinta kucing ini menampung dan merawat kucing terlantar. Tadinya kita hanya sekedar hobi dengan kucing-kucing, kemudian menjadi pecinta yang memang lebih fokus ngurusin kucing jalanan. Karena tingkat kekerasan tadi itulah yang membuat kita harus buatkan mereka tempat sementara ya. Namanya kan rumah singgah sampai kita carikan adopter. Berdiri pada 2017, Rumah Singgah Claw telah menerima banyak laporan penyiksaan kucing dan anjing. Masyarakat yang melapor biasanya langsung membawa hewan ke tempat ini. Bagi pelapor, dikenakan biaya perawatan hewan sebesar 100.000 per ekor. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 ekor kucing dan anjing terlantar ditampung di sini. Kita tidak punya tim rescue, kita tidak punya tim penyelamat yang ada laporan terus kita harus datang ke sana. Tidak. Jadi kita di sini mengajarkan juga kepada pihak pelapor, kepada orang yang melaporkan ke kita untuk ikut bertanggung jawab dalam artian kita akan mengarahkan ke Rumah Singgah Claw. Selain menyediakan tempat penampungan, Rumah Singgah Claw juga memiliki klinik untuk merawat kucing korban penyiksaan. Sudah dari observasi nanti ke sini yang akan dilakukan tindakan atau yang sudah dilakukan tindakan kayak gitu. Kayak ini kakinya ini dipatah, diikat, jadi hancur, jadi kakinya rusak. Ini akan dioperasi, amputasi. Kalau dia cacat, kita ada shelternya sendiri. Jadi untuk kucing lumpuh, kucing buta, kucing kaki dua, kita ada tempatnya tersendiri. Populasi kucing jalanan yang semakin banyak menimbulkan persoalan bagi manusia. Namun demikian, alasan apapun tidak dibenarkan untuk menganiaya hewan terlantar tersebut. Ada memang orang-orang yang memang tidak menyukai kucing ya. Ada orang-orang yang memang kita sangat sayang sama kucing. Tapi kan untuk melakukan kejahatan itu yang tidak diperbolehkan. Kita selalu memberikan edukasi, memberikan informasi tentang pasal perlindungan hewan ini. Sejumlah pihak berharap pemerintah menemukan solusi terbaik atas masalah populasi kucing jalanan. Memang perlu pemerintah ikut dalam ini Mas, dalam dalam memperhatikan kesejahteraan makhluk gitu ya, kesejahteraan makhluk, kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Akan lebih baik lagi jika kucing-kucing tidak bertuan ini ada yang menampung begitu Mas. Jadi seperti shelter atau mungkin penampungan hewan yang layak sehingga konflik tidak terjadi, sehingga kemarahan masyarakat tidak terjadi. Ketersediaan tempat penampungan menjadi kendala dalam mengendalikan keberadaan kucing-kucing jalanan. Saat ini, Pemprov DKI baru memiliki satu tempat penampungan kucing di Pusat Kesehatan Hewan Ragunan, Jakarta Selatan. Jadi ke depan seperti itu, kalau saat sekarang ini memang kita hanya punya satu shelter ya yang ada di Poskeswan. Seperti itu. Nah kita harapkan gitu ada banyak komunitas yang bisa membangun shelter-shelter sejenis. Untuk apa? Untuk membantu bagaimana kita berkolaborasi. Guna mengendalikan populasi kucing jalanan di ibu kota, Pemprov DKI menggenjot program sterilisasi atau kebiri kucing. Per 21 November, terdapat 4.827 ekor kucing liar maupun kucing peliharaan yang telah disterilisasi. Karena apa? Karena memang kucing itu sekali dia melahirkan bisa 6 ekor gitu kan, 4 ekor. Nah, 1 tahun dia bisa melahirkan itu 2-3 kali. Itu yang perlu kita jaga, jangan sampai terjadi kemudian overpopulasi. Nah ini kemudian peran kita, peran Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat, bagaimana caranya kita mengendalikan populasi tersebut. Kita melakukan program sterilisasi. Sesungguhnya Indonesia telah memiliki regulasi untuk perlindungan hewan. Beberapa hal dapat dikategorikan dalam tindak menyakiti hewan.
Mulai dari tidak memberikan makan hewan piaraan, penganiayaan menyebabkan luka ringan maupun luka berat, penganiayaan menyebabkan cacat hingga kematian, termasuk juga mengeksploitasi hewan untuk tujuan komersil. Animal Defender Indonesia menilai regulasi ini belum mampu menimbulkan efek jera. Lemahnya penegakan hukum membuat kasus penyiksaan hewan terus berulang. Saya melihat dalam kacamata bahwa ketika kita melaporkan kasus animal abuse, ada hambatan-hambatan yang kami terima. Contohnya apa? Ketidakpastian hukum. Ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara saja. Ancaman hukumannya ketika di persidangan dituntutnya separuh, 4,5 tahun penjara. 4,5 bulan penjara kurungan badan. Nanti vonisnya 1/3 dari 4,5, 1,5 bulan. 1,5 bulan hukuman percobaan. Dibikin jadi sebulan. Ya, seperti itu kira-kira. Bagi masyarakat yang terganggu dengan ulah kucing, ada cara yang bisa dilakukan untuk mengusirnya tanpa menganiaya. Cipratkan air ke tubuh kucing, dijamin bakal lari. Gunakan cairan pengusir kucing. Semprotkan cairan ke tempat yang biasa didiami kucing. Jika kucing tersebut memiliki majikan, sampaikan keluhan pada pemilik kucing secara baik-baik. Mengenai suka atau tidak suka, kita tidak bisa memaksakan karena ini adalah preferensi. Tapi kita punya satu acuan di mana kalau tidak suka nggak usah nyakitin. Terus kalau Anda menyakiti ada potensi terkena pidana. Sementara, pemilik kucing memiliki kewajiban menjaga hewan piaraannya agar jangan mengganggu orang lain. Jika Anda tidak menyukai kucing atau binatang lain, bukan berarti Anda boleh menyiksa atau membunuhnya. Kalaupun kelakuan atau tingkah laku binatang mengganggu Anda, cukup usir, jangan lukai. Stop penyiksaan dan pembunuhan kucing.